A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Kita masuk pada tema diciptakannya makhluk yang beraneka ragam. Al-Quran berbicara, Allah berfirman. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Ankabut ayat 19. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ar-Rum ayat 27. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat 19 sampai dengan 21. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ar-Rod ayat 4. Dan Tuhanmu mengihlapkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dan dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. An-Nahl ayat 68-69. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Al-Waqiah ayat 63-67. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kami nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkannya? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Waqiah ayat 71-74. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahan selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang beriman. An-Nahl ayat 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia melihat segala sesuatu. Al-Mulk ayat 19. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. An-Nur ayat 45. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ar-Rum ayat 23. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentingan dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin? Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu,
atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Luqman ayat 20. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Surat Yasin ayat 71. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami berimu minum dari apa yang ada dalam perutmu, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memakbulkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. An-Nahl ayat 66 sampai dengan 67. Maka tidaklah mereka merhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung sebagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. An-Nahl ayat 14 sampai dengan 16. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tak henti-hentinya orang-orang bertanya sampai dikatakan Allah menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapa saja yang merasakan demikian dalam hatinya, maka hendaklah dia berkata, aku beriman kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, dia menulis dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang alim datang kepada Nabi SAW lalu berkata, hai Muhammad, atau hai Abdul Qasim, pada hari kiamat Allah memegang langit di atas jari-jari, bumi di atas jari-jari, gunung dan pepohonan di atas jari-jari, air dan tanah di atas jari-jari, begitu pula semua makhluk di atas jari-jari. Kemudian dia menggoyangnya seraya berfirman, akulah raja, akulah raja. Rasulullah SAW tertawa kagum mendengar perkataan orang alim Yahudi itu. Beliau membenarkan keterangan orang itu, kemudian membaca, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Dan pada hari kiamat, langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-An'am 91, atau dalam riwayat ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah menciptakan bumi berguncang, maka Allah menciptakan gunung-gunung yang dipancangkan di atasnya hingga menjadi kukuh. Maka malaikat merasa kagum dengan penciptaan gunung. Maka mereka kemudian bertanya, wahai Rabb, apakah ada ciptaanmu yang lebih keras dari gunung? Allah menjawab, ya, itu besi. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, apakah ada ciptaanmu yang lebih keras dari besi? Allah menjawab, ya, yaitu api. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, apakah ada ciptaanmu yang lebih keras dari api? Allah menjawab, ya, yaitu air. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, apakah ada ciptaanmu yang lebih keras dari air? Allah menjawab, ya, yaitu angin. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, apakah ada ciptaanmu yang lebih keras dari angin? Allah menjawab, ya, yaitu Adam. Jika ia bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.